Nah, mohon maaf nih, suara gue rada bindeng dikit. Temen gue sekantor semuanya sakit. Tapi sekarang itu yang request sebenarnya anak kantor gue. Itu dari DevOps. Nah, jadi daripada gue jelasin ke dia, sekalian aja gue buat video, gue suruh dia nonton. Jadi ini yang akan gue bahas itu adalah TLS for Dummies. Ini kan bahasa Inggrisnya bagus ya. Kalau di bahasa Indonesia itu TLS untuk orang. Kalian tuh suka wondering gak sih TLS tuh cara kerjanya gimana? Kenapa tuh harus ada TLS gitu ya? Terus begitu TLS muncul, akhirnya kayak semua-semuanya gitu di enkripsi itu why? 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 Terus kalau misalkan udah dienkripsi, apakah data kita sudah aman? Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Nah, jadi satu hal yang perlu kalian tahu, misalkan traffic kalian itu nggak dienkripsi gitu pakai TLS gitu ya, itu akan kelihatan sama ISP kalian. Atau nanti akan ada juga man in the middle attack. Atau bahkan trafficnya itu bisa diganti gitu sama orang yang di tengah. Nih gue gambarin. Nih, jadi misalkan kalian ada device gitu. Terus device kalian itu ke internet gitu. Terus ini kalian submit ke internet. Ada username sama password. Nah ini kan lewat ISP kalian gitu ya. Kalau tidak dienkripsi, ini data yang kalian submit nih, si username sama password itu kelihatan sama ISP-nya. ISP-nya tuh bisa baca kalau, oh, jadi username password lu tuh ini. Gue coba pakai buat login ke mana-mana gitu. Nah, jadinya kayak gini. Makanya ketika TLS belum ada tuh online banking. Tapi begitu TLS dan enkripsi lain-lain udah muncul, mulai ada online banking kan, karena dia tahu datanya itu nggak bakal kelihatan sama siapapun. Gitu. Kita ke historis dikit lah ya. Jadi TLS itu awal mulanya namanya tuh SSL. Jadi sekarang tuh sebenarnya udah TLS bukan SSL ya. Awal mulanya itu SSL tahun 1995 itu ditemuin sama atau nggak tahu ya, ditemuin kayaknya, ditemuin sama Netscape tahun 95. Tahun 99 itu IETF itu nge-propose update dan akhirnya TLS apa si SSL itu dialihkan ke IETF. Makanya namanya dirubah jadi TLS karena itu untuk menandakan kalau kepemilikannya itu udah ganti gitu. Nah, setelah pindah ke ETF baru itu diupdate ada TL 10, 11, 12 sampai akhirnya yang paling baru itu sekarang 13 gitu. Sebelum kita ke pembahasan teknis tentang TLS gitu ya, itu lu harus tahu beberapa konsep kriptografi dulu sebelum kita akhirnya bahas TLS. Itu ada tiga yang akan kita bahas. Itu adalah enkripsi, ada hash, sama ada signature. Nanti akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kita bahas itu enkripsi dulu ya. Jadi enkripsi itu ada dua jenis ya. Ada yang key-nya itu simetris sama key-nya itu asimetris. Jadi kuncinya simetris itu kuncinya yang lu pakai untuk nge-encrypt dipakai juga untuk nge-decrypt. Jadi kuncinya sama gitu. Kalau yang asimetris, key lu itu dipakai untuk encrypt, tapi key untuk nge-decryptnya itu beda lagi. Itu namanya asymmetric encryption. Gampangnya itu ya misalkan kalian punya data gitu ya. Gue gambarin dikit ya yang tadi gue bilang. Ini ada key satu dipakai untuk encrypt sehingga jadi encrypted data gitu ya atau namanya itu cipher biasanya. Nah, kalau kasus yang simetris, jadi gede. Kalau kasus yang simetris itu, nah dia tuh bisa pakai key yang sama. Tapi misalkan yang asimetris, itu key-nya beda. Nah, gini gitu loh, beda key-nya. Cuma yang perlu kalian tahu juga gitu ya. em, Asymmetric encryption ini jauh lebih lambat daripada yang symmetric. Dan hampir semua protokol kayak SSH dan TLS gitu ya, itu pakainya symmetric encryption. Lah bang, tapi kan pakainya public key sama private key. Ya nanti gue jelasin. Contoh-contoh algoritmanya itu kayak, kalau symmetric itu mungkin yang paling terkenal kayak AES gitu ya. AES yang paling sering dipakai sekarang AES yang 256 bit. Itu berarti 256 bit key kalau nggak salah. Ini juga AES itu sebenarnya algoritma blok cipher. Jadi bloknya itu angkanya itu pasti gitu ya. Jadi si algoritma AES ini kalau misalkan mau nge-encrypt suatu data yaitu cuma bloknya mungkin sekian bytes gitu.
Nanti baru blok berikutnya, sampai nanti akhirnya misalkan ada blok yang datanya nggak bisa penuh gitu. Nah itu baru nanti ada operational algorithmnya. Mungkin ada yang di padding, tapi udah nggak dipakai sih padding sekarang. Ada juga kayak GCM gitu, gue detailnya nggak tahu sih tapi pokoknya itu metode untuk menghilangkan si padding-paddingnya itulah. Nah kalau yang asymmetric key itu paling banyak atau yang paling sering kalian dengar mungkin kayak RSA gitu ya, itu paling sering. Atau yang lebih terkini tuh kayak EDCCH gitu, namanya susah, EDCHD, apalah itu pokoknya. Atau ada EDDSA juga gitu kalau nggak salah, banyak lah, algoritmanya banyak. AES juga pun itu masih salah satu, tapi yang paling terkenal itu AES. Nah ada juga tapi algoritma yang memang dari ground up itu dibuat untuk stream cipher, jadi dia nge-encryptnya itu bytes per bytes atau bit per bit gitu ya, bukan per blok gitu. Itu ada juga kayak yang paling terkenal tuh kayak Caca 20 itu dipakai sama WireGuard kalau nggak salah. Nah, jadi kalau mau gua gambarin gitu yang stream sama blok. Jadi misalkan ini blok gitu. Blok itu terdiri dari ya beberapa beberapa apa dah? Salah. Beberapa bit lah. Gua nggak tahu angkanya berapa. S256 tuh gue lupa berapa, kayak 8 bytes ya. Nah, jadi dia kayak beberapa bit gitu operasinya. Nah, ini di encryptnya tuh per blok ini. Nah, cuma yang si stream cipher itu ya dia per kecil-kecil aja, per satu biji sebiji di encryptnya. Nah, gitu. Ini stream cipher nih. Gitu loh. Dan operasi yang paling banyak dipakai di enkripsi itu namanya XOR. Jadi XOR itu dipakai untuk terutama buat yang symmetric encryption ya. XOR itu dipakai karena ketika kalian melakukan operasi XOR dengan key-nya gitu ya, dan dilakukan 2 kali, itu kembali ke data yang semulanya. Jadi misalkan kalian punya bit, kan bit itu cuma 0 sama 1 gitu ya. Misalkan 1 di XOR dengan sesuatu dan di XOR lagi dengan sesuatu yang sama, itu hasilnya tetap 1. 0 juga gitu. Di XOR dengan sesuatu dan sesuatu yang sama lagi, hasilnya 0 lagi. Gitu. Makanya XOR itu, logic XOR tuh sangat dipakai. Nggak tahu XOR apa? Cari sendiri. Nah, yang kedua itu ada hash. Hash itu sebenarnya mirip-mirip kayak encryption, tapi cuma one way doang. Jadi gini, misalkan kalian ada data gitu ya, ABCD, terus kalian di hash. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah ini, apapun yang kalian lakukan, ini tidak bisa dibalikin ke sini. Nggak bisa balik lagi jadi ABCD. Kecuali, kayak misalkan, kripto gitu, dia itu nge-brute force. Jadi nyoba apapun ABCD, ABCE, ABCE, apakah outputnya 1, 2, 3, 4? Kalau benar berarti itu datanya. Cuma brute force doang metodenya untuk ngebalikin hash value ke data semulanya gitu. Dan hash ini biasanya dipakai untuk mengetahui apakah suatu data tuh diubah atau enggak gitu. Jadi misalkan kalian punya ABCD sama 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ketika datanya dirubah ini ABCE gitu ya. Kan nih hashnya jadi ganti nih. Nah, makanya itu integrity data tuh bisa dipakai untuk hash. Dan ini nyambung sama fungsinya TLS yang nanti mau gua bahas. Oke. Nah, algoritma hash itu yang terkenal kayak MD5. Cuma udah nggak dipakai dan jangan dipakai lagi ya, teman-teman. Karena itu sudah tidak di-consider safe lagi. Yang paling safe itu masih sering digunakan itu kayak SHA 256 bit. Nah, itu masih sering dipakai tuh. MD5 itu mungkin bisa kalian pakai juga karena kan dia pendek. Tapi karena collisionsnya lumayan tinggi, kalian pakailah untuk sesuatu yang tidak sensitif gitu ya. Kalau misalkan tidak sensitif nggak apa-apa sih pakai MD5 itu nggak apa-apa. Nah, sama terakhir ada lagi itu adalah signature. Nah, mungkin kalian yang sering dengar kayak digital signature atau kayak Privy ID gitu. Nah, basicnya itu adalah si enkripsi ini sebenarnya. Jadi signature itu pendeknya sebenarnya hanya hash value yang tadi kita tahu. Habis itu di encrypt pakai asymmetric key. Nah, jadi key-nya beda untuk nge-encrypt sama nge-decrypt. Kita ambil contoh kayak misalkan digital signature aja gitu ya. Ini misalnya ada dokumen gitu. Dokumen. Nah, habis itu dokumen ini kan di-upload gitu ya ke server untuk didapatkan digital signature-nya gitu. Nah, si dokumen ini pertama itu akan di-generate hash-nya. Nah, setelah hash-nya ada, itu akan di-encrypt. Wih, salah. Ini di-encrypt. Encryptnya tapi pakai key yang berbeda gitu ya.
Ini pakai key-nya tuh key apa K1 gitu. Karena kalau misalnya key-nya sama, nanti orangnya nggak bisa buka. Ini encrypt pakai key 1 gitu. Nah ini di package lagi. Gini, biasanya kan setiap dokumen itu ada field untuk metadata gitu. Kayak JPEG tuh ada metadatanya bisa ditaruh, PNG atau PDF gitu kan bisa taruh metadata. Nah biasanya tuh hasil si hash dan encrypt ini ditaruh di metadata si dokumennya. Baru dokumen yang sudah ditaruh digital signature-nya itu, ini dikembalikan ke klien. Nah setelah dikembalikan ke klien, gimana cara mereka konfirmasi bahwa ini adalah sesuatu yang kita keluarkan sebelumnya gitu. Gampang. Ini misalnya punya dokumen gitu. Ini diupload lagi ke servernya si yang punya digital signature ya. Nah si hashnya ini akan dicari lagi sama dia. Hash, tapi hashnya itu kan kalau mau ngebuka hashnya harus di decrypt dulu tuh. Nah ngedecryptnya itu pakai key yang beda, key 2. Dan ini key-nya bisa di-publish gitu ya. Kalau misalkan mau ngeverifikasi sendiri di kliennya gitu. Jadi tinggal orang lain tuh tinggal download key 2-nya mereka, jadi mereka bisa verifikasi sendiri. Sebenarnya bisa begitu. Nah, setelah di decrypt, dokumennya ini kita hash, apakah hash value-nya sama? Oke, berarti dokumen ini memang pernah di-upload ke sini dan sudah kita verifikasi bahwa ini valid gitu. Bener. Pernah kita keluarkan gitu. Itu konsep digital signature gitu, dan ini sangat erat kaitannya dengan TLS. Jadi TLS itu apa? Jadi TLS itu dibuat dengan tujuan ada 3 gitu ya. Yang pertama itu confidentiality atau ya si encryption-nya itu. Terus yang itu adalah authenticity, bahwa ini adalah benar identitasnya dia gitu. Jadi misalkan facebook.com gue akses dan gue bisa yakin kalau ini beneran facebook.com, bukan facebook.com yang pura-pura gitu. Sama yang terakhir itu adalah unmodifiability. Jadi untuk memastikan bahwa data yang ditransmit itu nggak bisa dirubah-rubah sama pihak ketiga yang ada di tengah-tengah gitu. Untuk yakin bahwa semua datanya itu yang dikirim ya memang benar dari klien dan memang benar dari server gitu. Kan bisa aja misalkan datanya udah di-encrypt, udah di apain gitu tapi tetap bisa diubah gitu. Nah, TLS itu adanya adalah di atas TCP layer. Jadi ini erat banget sebenarnya sama OSI layer. Kayak misalkan kan ada TCP, bawahnya kan ada IP gitu ya. Nah, TLS itu ada di atasnya TCP. Itu adalah TLS. Bang, kalau yang UDP gimana, Bang? UDP itu ada standarnya lagi beda. Itu adalah DTLS. D-nya tuh datagram apa kalau nggak salah. Cuma ada yang mirip-miripnya lah untuk UDP. Karena kan kalau di TCP itu kan ada ACK-nya dan bisa di reorder paketnya gitu. Jadi bisa dengan fakta bahwa si TLS ini ngedecryptnya bisa berurutan gitu. Nah, jadi sesuai previous gue tadi, inget ya? Karena anak kantor gue lagi pada sakit, jadi kalau tiba-tiba ada batuk-batuk, ya udahlah ya, terima aja. Oke, terima aja. Nah, jadi di TLS ini, apa yang membuat dia bisa jadi TLS gitu? Kayak sebelumnya kan gue bilang kalau TLS itu sebenarnya dia pakai symmetric key gitu. Walaupun pada awalnya kok ada public key sama private key. Nah, di TLS itu ada yang namanya key exchange algorithm. Jelasnya itu gimana? Gue nggak akan jelasin ke kalian karena ini terlalu susah ya. Gue nggak akan jelasin. Enggak deh, gue aja nggak paham. Jadi somehow misalkan kalian di sini ada klien sama server gitu. Jadi pertama itu nih di awal-awal proses TLS atau di TLS handshake-nya gitu. Ada klien hello, ada server hello dan lain-lain. Nah ini misalkan biasanya tuh di klien hello tuh, dan ini TLS 1.2 ya, TLS 1.3 kayaknya ada yang beda-beda dikit, gue kurang paham. Di sini tuh isinya kayak ada algoritmanya tuh support apa aja si kliennya dan nanti server yang nentuin gitu. Terus sama dia tuh di sini ada kalkulasinya gitu. Jadi dari dia tuh ngegenerate key pair-nya sendiri, ngegenerate key-nya sendiri apa key pair gitu kalau nggak salah. Terus habis itu nih ditransmit sesuatu sama dia dari klien hello-nya ini, dia bisa ngekalkulasi si K1 sama K2-nya tuh apa cuma satu doang gitu key-nya. Nah, ini bisa ngekalkulasi K1-nya apa, terus dibalikin. Ini kayaknya belum deh, harusnya di sini. Nah, baru setelah ini kliennya juga bisa ngekalkulasi K1-nya itu apa. Jadi, si klien sama server itu bisa ngegenerate key-nya sendiri dan bisa sama persis,
tetapi tidak dilewatin di wire gitu, di trafficnya. Nah itu kuncinya si key exchange algorithm ya. Paling terkenal tuh kalau nggak salah namanya DV Hellman. Ya, yeah. DV Hellman tuh paling terkenal lah key exchange algorithm ya. Kayaknya masih dipakai juga sampai sekarang. Nah jadi key exchange algorithm ini yang ngebuat gimana caranya dari public private key ini kita bisa ngegenerate shared key gitu. Key yang sama antara kedua belah pihak tanpa harus nge-transmit key-nya itu lewat traffic supaya nggak bisa diintip gitu ya. Nah kalau ini kan pas lagi ngomongin tentang enkripsinya gitu ya si key exchange ini. Gimana dengan authenticity-nya? Gimana caranya taunya klien itu bahwa yang gue hubungi itu beneran facebook.com atau google.com. Nah itu kita mainan namanya certificate. Dan certificate ini eh, isinya itu beneran sama kayak digital signature yang gue bilang tadi. Jadi ada dokumennya itu isinya kayak domainnya apa, IP-nya berapa, terus kayak ini untuk organisasinya apa gitu-gitulah. Jadi data-data ya data-data biasa aja gitu sebenarnya. Cuma ditambahin tuh sama si hash dan hashnya itu di encrypt. Nah, sertifikat itu basicnya begini. Nah, tapi yang encrypt itu bisa ada chain-nya gitu, ada sertifikat chain namanya. Jadi gini, kan sertifikat itu basically sebenarnya public key algorithm gitu ya. Dokumennya itu kan tidak konfidensial, jadi bisa dibaca sama siapapun dan bisa dicek keabsahannya dari si hash value-nya. Nah, yang nge-encrypt si hash value-nya itu adalah si private key sesuatu private key si CA biasanya. Ada juga public key. Nah, biasanya di awal itu misalkan kalian nge-request untuk domain gitu ya. Ini tuh akan di-generate dulu private key-nya dari kita. Habis itu private key-nya itu di-upload gitu ke namanya tuh Certificate Authority. Nah, CA itu dia juga punya private key sama public key. Nah, si private key-nya ini akan nge-generate public key. Dan public key-nya itu desain kayak digital signature tadi ya. Public key-nya plus sertifikat lah ini. Dan sertifikatnya itu desain sama si sertifikat authority-nya. Nah, terus gimana cara taunya bahwa sertifikat yang dipunya sama suatu site gitu ini asli. Nah, si browser itu dia akan ngecek pakai public key yang dipunya sama sertifikat authority gitu. Dan setiap OS itu punya list public key sertifikat authority yang mereka percaya gitu. Dan kalian tuh bisa nge-add sebenarnya. Jadi bisa aja kalian nanti gue demoin juga sebenarnya. Jadi bisa aja kalian pakai suatu situs gitu terus atau di company gitu. Kalian pakai self sign certificate gitu. Mungkin karena satu dan lain hal nggak bisa pakai public certificate. Pakai self sign certificate. Nah, habis itu sertifikat authority-nya itu public key-nya disimpan di semua laptop karyawan kalian. Nah, itu bisa dipakai untuk ini. Jadi browser kalian tuh nggak ada gembok merah gitu. Nah, sertifikat chain itu basically kayak gini sih. Ini kan udah punya public key sama sertifikat kan. Misalkan somehow si sertifikat yang dikasih ini ada kata-katanya kayak ini bisa dipakai, ini literally kayak gini ya. Gue lupa fieldnya apa. Misalkan pas lagi balikin sertifikat tuh bilangnya kayak ini bisa dipakai untuk generate key. Nah, karena tadi ini udah ada nih private key public key-nya yang atas. Si private sama public key yang ada di sini bisa dipakai lagi untuk nge-sign. Jadi private key yang ini nggak harus ke sertifikat authority yang atas, tapi bisa ke yang sini. Ini ada public key plus certificate. Gitu deh. Tapi di sertifikatnya dia akan punya public key-nya dia sendiri, punya public key atasnya dia, sama yang atasnya dia nggak perlu karena kan udah ada di OS gitu ya. Nah jadinya dia cuma ngecek kayak gini doang. Gue kan terima traffic gitu ya. Set sertifikatnya. Ini valid gak nih sertifikatnya? Oh kita pakai public key-nya dia, kita decrypt gitu ya. Oh bener nih. Kalau kata sertifikat ini, gue desain sama sertifikat yang atasnya. Oh punya public key-nya. Oke kita coba cek gitu ya. Oh bener nih. Ternyata sertifikat ini desain di sini gitu. Nah terus di sini kan ada lagi nih si sertifikatnya bahwa ini dari atas gitu ya. Sertifikat ini kita decrypt lagi nih pakai public key yang atas nih.
Oh ternyata bener ya, udah berarti chain-nya ini semua bisa di-trust karena ujungnya itu ke CA yang sudah kita percaya sebelumnya. Ini namanya sertifikat chain, gitu. Nah ada lagi, TLS tuh namanya MTLS atau Mutual TLS gitu ya. Sama konsepnya kayak TLS yang gue jelasin sebelumnya, cuma itu dua arah. Jadi kliennya juga nge-present sertifikatnya dia bahwa dia tuh sebagai user sesuatu gitu. Jadi autentikasinya itu lewat TLS certificate bukan lewat username password gitu. Itu MTLS. Beda cuma di situ doang. Tapi handshake kayak gimana gua belum belajar lebih lanjut ya. Maaf. Maaf banget nih. Waktu saya terbatas ya. Nah, tidak lengkap kalau tidak ada demo. Jadi di demo sekarang itu gua akan tunjukin gimana caranya lu bikin self sign certificate tapi nggak ada gembok merah di browser lu. Wah gimana tuh bang? Gimana tuh bang? Gimana tuh bang? Oke, lanjut. Nah, di sini gue akan coba pakai Traffic sebagai si web servernya sama si dummy service WMI-nya Traffic. Pokoknya yang penting ada HTTP-nya lah gitu ya. Ini nanti kita buka ke browser dan targetnya itu adalah browsernya pakai SSL tapi nggak ada gemboknya. Hmm. Ini gampang. Jadi gue cuma ada satu script doang ini untuk ngegenerate si SSL ya. Yang pertama itu kita pakai konsep certificate authority juga ya. Pertama itu nge-create key-nya. Key dari certificate authority-nya. Habis itu dari key certificate authority-nya kita generate public key-nya dan sertifikatnya. Nih, X509 tuh salah satu jenis sertifikatnya gitu. Plus public key-nya juga ada di dalam sini. Jadi misalkan kalian mau lihat gitu ya, informasinya. Nah, ini kelihatan nih sertifikatnya bahwa ini adalah common name ya atau namanya atau username ya pokoknya nama lah. Ini testing YouTube CA valid sampai 2034 karena tadi kan gue define kayak 10 tahun gitu ya. Nah, public key-nya juga ada di sini dan ini bisa diambil sama siapapun gitu ya. Dan public key ini yang nanti akan kita save ke OS kita. Gitu key. Apa? Gitu kuncinya. Nah, sekarang kita generate key lagi untuk si web service kita. Nah ini jadi di sini ada dua sekaligus sebenarnya sih. Jadi ada nge-generate key sama ada certificate request gitu. Sehingga nanti certificate request itu bisa kita kirim ke certificate authority untuk nge-generate public key-nya untuk kita gitu. Si certificate request-nya isinya ya si CN ini. Nah sekarang baru kita generate nih public key-nya dan sertifikatnya si YouTube test.local yang akan kita buat nanti. Ini kita pakai ini kita pakai ini kita pakai sertifikat authority yang udah kita generate tadi. Jadi dengan public key dan private key-nya. Udah selesai sehingga outputnya nanti ada 4 file. Nih ada CA key sama CA CRT si public key-nya sama server key sama server CRT. Ini CSR-nya udah bisa dihapus sebenarnya sih karena nggak dipakai untuk request doang tadi. Nah ini file-file ini akan kita pakai si traffic-nya. How? Di config-nya udah gue bilang nih kalau config traffic ini bahwa sertifikatnya akan ada di cert server dan ini gue mapping gitu. Nah yang ini gue mapping nih filenya jadi certnya itu ke cert, config-nya itu untuk config traffic-nya dan lain-lain. Sehingga kita tinggal nyalakan saja docker compose up minde. Nah ini tapi belum gue save si CA-nya ya. Jadi harusnya itu akan ada si gembok merahnya bahwa ini HTTP tidak di trust. Nah, tapi YouTube test lokalnya harus gue simpan dulu di DNS lokal gue. Nih gue masukin nih localhost ada YouTube test.lokal. Sehingga kalau di sini set tuh your connection is not private. Certificate authority invalid. Nah, ini akan kita hilangkan ya. Nah, jadi metode untuk nge-add certificate authority itu setiap OS beda-beda ya. Ini gue contohin yang di Mac. Kalau misalkan di Linux atau di Windows kalian bisa cari tahu sendiri lah. Ini kalau di Mac tuh ada namanya keychain access. Nah di keychain access ini kalian tuh bisa tambahin
Nah, sertifikatnya nih di sistem ini bisa ditambahin. Nah, ini nambahinnya tinggal di drag and drop aja. Bentar ya. CRT-nya ya. Hup. Nah, ini. Tapi tinggal kita buat ini trusted. Gimana caranya? Always trust. Nah, sehingga kalau kita buka lagi Chrome ya, sudah bisa dibuka dan sertifikatnya valid. Sehingga nanti kalau misalkan kalian nge-create site-site lagi gitu yang banyak gitu ya, nggak perlu ditambahin lagi karena CA-nya itu udah ada. Asalkan CA-nya tidak leak ya, yang key-nya itu. Jadi certificate authority itu kayak misalkan Let's Encrypt gitu, itu private key-nya tuh bener-bener dijaga banget. Karena kalau itu leak udah chaos dunia. Sebenarnya itu kayak single single point of failure gak sih? Gimana caranya ngeprotek sesuatu sedemikian rupa, tapi kalau itu leak, dunia ini hancur. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Jadi kesimpulannya gimana? 2024 nih, jangan ada lagi yang pakai plain HTTP ya. Jangan tuh. Kalian udah ada TLS, udah dari kapan tahu ada TLS dipakai. Dan kalian yang harus pakai self sign certificate itu jangan pernah kalian kayak insecure skip verify atau skip verify si sertifikatnya gitu. Jangan ya, jangan. Mending public key-nya itu kalian masukin atau kayak CA public key-nya dimasukin supaya tahu kalau ini tuh yang memang trusted gitu. Nah terus buat kalian yang mau tahu lebih jauh tentang kriptografi, ini sebelum gue ngebuat video ini gue sebenarnya udah belajar dulu kriptografi. Gue tuh buku yang gue baca tuh ini. Nah ini yang gue baca nih. Serius kriptografi, Practical Introduction to Modern Encryption dari Jan Philip Aumason. Bagus banget nih, bukunya bagus banget. Bisa gue rekomendasikan. Memang di dalamnya tuh banyak yang terlalu kompleks gitu. Jadi kayak XOR-nya gini-gininya terus fungsi matematikanya banyak bener gitu. Lumayan overwhelming sih. Cuma at least yang bagian itu memang gue tidak paham. Tapi secara generalnya gue jadi ya lumayan oke lah. Lumayan tahu lah konsep-konsep kriptografi itu yang bener tuh gimana. Ini gue beli di sini. Ada Kindle juga nggak perlu paperback. Nggak perlu hard copy gitu. Udah gitu aja pembahasan gue sekarang tentang TLS. Semoga teman kantor gue itu si DevOps terbantu dengan video ini. Semoga kalian terbantu dengan video ini. See you at the next video.